Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil rancangan saya dengan judul Perancangan Kampung Vertikal di Desa Murung Kenanga, Kabupaten Banjar. Di sini saya dibimbing oleh dosen pembimbing yaitu Ibu Dr. Daliani STMT. Untuk yang pertama itu latar belakang. Untuk perancangan kampung vertikal ini dilatar belakangi atas dasar data tentang kekumuhan di Kabupaten Banjar dengan luas wilayah kurang lebih 4.688 km persegi, di mana masih memiliki kawasan kumuh yang terbagi di 12 kecamatan dan 36 desa. Adapun Desa Murukana merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Martapura yang terindikasi kekumuhan. Adapun isu kekumuhan yang terjadi di Desa Murung Kenanga yaitu antara lain kepada penduduk, kemudian ketidakteraturan tatanan masa hunian dan juga beberapa hunian yang berada di area terlarang. Untuk selanjutnya merupakan lokasi untuk perancangan kampung vertikal yaitu tepatnya berada di Desa Murung Kenanga di RT 6 dengan luasan kurang lebih 1,7 hektar. Untuk selanjutnya merupakan tinjauan umum tapak. Untuk yang pertama merupakan luasan tapak, di mana untuk perancangan kampung vertikal ini memiliki luasan kurang lebih 1,7 hektar dengan karakteristik lahan rawa. Adapun untuk kondisi jalan memiliki struktur atau material dari campuran semen dan susunan batako dengan ketinggian 1,5 meter sampai 2 meter di atas muka bangunan pada tapak Desa Murung Kenanga. Untuk selanjutnya kondisi hunian, adapun kondisi hunian yang berada pada tapak terdiri atas bangunan dengan konstruksi kayu dan beton dengan klasifikasi hunian bangunan hunian, kemudian bangunan umum dan juga musola. Adapun untuk jumlah unit hunian terdiri atas 56 unit hunian. Untuk selanjutnya rumusan masalah. Untuk yang pertama yaitu isu masalahnya yaitu kepada penduduk Desa Murung Kananga, kemudian untuk mengatasi kumuhan dan juga sebagai penyedia hunian. Adapun solusi rancangan yaitu penataan kawasan. Oke, untuk selanjutnya merupakan konsep sistem rancangan yaitu terkait dengan pola penyusunan ruang hunian dalam rancangan kampung vertikal. Dapat dilihat di sana untuk hunian tipe 1 sekitar 20 unit, hunian tipe 2A ada 29 unit, hunian tipe 2B ada 3 unit dan hunian tipe 3 ada 17 unit serta satu musola. Adapun untuk pola penyusunan ruang hunian untuk lantai 1, lantai 2 hingga lantai 3 itu mempertimbangkan susunan hunian berdasarkan arah view bangunan setiap huniannya sehingga tidak ada dari hunian yang mengarah ke bagian negative space. Jadi dapat dilihat di sana dari bagian contoh pada hunian lantai 1, bagian depan dan bagian sebelah kiri mengarah ke area Sungai Martapura, adapun bagian tengah mengarah antar warganya dan bagian sebelah kanan mengarah ke area hijau atau area tanaman. Begitu pula dengan hunian lantai 2 dan lantai 3-nya. Nah, untuk selanjutnya merupakan konsep sistem rancangan. Ini merupakan sirkulasi vertikal. Untuk yang pertama ini merupakan sirkulasi pada lantai 1, di mana untuk sirkulasi lantai 1 ini dapat diakses oleh seluruh masyarakat Desa Murung Kenanga atau masyarakat yang berada di kampung vertikal, antara lain masyarakat berjalan kaki atau yang difabel, kemudian masyarakat dan kegiatan ekonomi dengan berjualan dengan gerobak, kemudian bersepeda, dan juga hingga pengendara motor. Adapun untuk
lantai 2 dan lantai 3 itu hanya bisa dilalui oleh bersepeda aja. Oke, untuk selanjutnya merupakan konsep sistem rancangan, yaitu terkait dengan pola penyusunan ruang hunian dalam rancangan kampung vertikal. Dapat dilihat di sana untuk hunian tipe 1 sekitar 20 unit, hunian tipe 2A ada 29 unit, hunian tipe 3, hunian tipe 2B ada 3 unit, dan hunian tipe 3 ada 17 unit, serta 1 musola. Adapun untuk pola penyusunan ruang hunian untuk lantai 1, lantai 2 hingga lantai 3 itu mempertimbangkan susunan hunian berdasarkan arah view bangunan setiap huniannya, sehingga tidak ada dari hunian yang mengarah ke bagian negative space. Jadi dapat dilihat di sana dari bagian contoh pada hunian lantai 1, bagian depan dan bagian sebelah kiri mengarah ke area Sungai Martapura, adapun bagian tengah mengarah antar warganya, dan bagian sebelah kanan mengarah ke area hijau atau area tanaman. Begitu pula dengan hunian lantai 2 dan lantai 3-nya. Oke, untuk selanjutnya merupakan konsep sistem rancangan, di mana di sini merupakan sirkulasi. Yang pertama ini merupakan sirkulasi lantai 1, lantai 2, dan lantai 3. Untuk sirkulasi lantai 1 bisa diakses oleh masyarakat di Sumurung Kenanga, baik berjalan kaki maupun orang difabel, dan juga kegiatan berjualan dengan gerobak, kemudian pesepeda, dan sampai pengendara sepeda motor. Adapun untuk sirkulasi lantai 2 dan lantai 3 dibatasi hanya pesepeda. Oke, untuk selanjutnya konsep sistem rancangan. Untuk ini merupakan konsep sistem vertikal pada perancangan kampung vertikal, di mana untuk sistem sirkulasi vertikal menggunakan tangga dan ram. Untuk yang pertama merupakan tangga utama yang berada di bagian belakang dengan kapasitas 5 orang. Kemudian tangga nomor 2 merupakan tangga samping yang berada di bagian depan dengan kapasitas 3 orang, dan juga yang selanjutnya nomor 3 itu ram dengan kapasitas 1 kursi roda atau 1 orang. Nah, ini merupakan situasi dari rancangan kampung vertikal. Adapun lokasi berada di Desa Murong Kenanga, tepatnya di RT 6 bagian ujung. Dapat dilihat di sana lokasi berada diapit oleh 2 sungai Martapura dan berada berseberangan dengan Desa Murong Keraton dan Desa Antasan Senor. Adapun luasan lokasi set sekitar 1,7 hektar. Selanjutnya ini merupakan gambar set plan dari rancangan kampung vertikal, di mana di sana dapat dilihat rencana perancangan kampung vertikal. Adapun keterangannya nomor 1 itu merupakan Jalan Kenanga. Selanjutnya nomor 2 main entrance untuk masuk ke dalam rancangan kampung vertikal atau dalam kampung vertikal. Adapun nomor 3 itu merupakan side entrance-nya. Nomor 4 merupakan parkir kendaraan atau sepeda motor. Nomor 5 merupakan tangga utama. Nomor 6 itu merupakan tangga yang kedua, dan nomor 7 merupakan area ram. Dan nomor 7 merupakan tangga yang ketiga, itu berada di depan. Adapun nomor 8 merupakan area ram, dan nomor 9 itu merupakan bangunan sarang walet. Nomor 10 titian atau batang, dan nomor 11 merupakan Sungai Martapura. Adapun nomor 12 itu merupakan area tanah rawa atau lahan rawa. Oke, selanjutnya merupakan rencana denah lantai 1 dari main entrance yang berhadapan langsung dengan tangga utama, dan side entrance-nya dari samping. Kemudian adapun luasan lantai 1 ini sekitar kurang lebih 3.699 meter dengan kapasitas 24 unit hunian. Adapun untuk unit hunian dengan warung itu berada di bagian tengah untuk memudahkan para warga melakukan kegiatan jual beli atau membeli barang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Untuk selanjutnya untuk hunian lantai 2 dengan luas kurang lebih 3.539 meter, memiliki unit hunian sekitar 24 unit hunian. Juga meletakkan fungsi hunian warung berada di tengah untuk memudahkan para warga untuk melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangganya. Adapun ini merupakan rencana denah lantai 3 dengan luasan kurang lebih 3.771 meter, di mana di sana terdapat
fungsi musola untuk kegiatan keagamaan atau untuk sholat. Dan di dalam musola ada sebuah teras yang cukup luas untuk kegiatan-kegiatan biasanya rembuk warga. Nah, ini merupakan rencana denah tandon air di mana setiap bloknya memiliki satu kumpulan tandon air yang di mana sana terdiri dari empat tandon air. Oke, selanjutnya untuk gambar dampak bangunan, yaitu dari gambar tampak depan, tampak belakang, tampak samping kanan, dan tampak samping kiri. Untuk gambar tampak ini memperlihatkan bangunan-bangunan arah pio bangunan, serta ada beberapa bangunan yang memiliki satu atap, namun tetap masing-masing unit memiliki privasi yang khusus. Untuk selanjutnya merupakan tampak kawasan, di mana di sini memperlihatkan area sungai, kemudian bangunan serta area hijau berada di rancangan kampung vertikal itu sendiri. Nah, ini merupakan salah satu potongan, di mana ini merupakan potongan bangunan A. Bangunan A di sana memperlihatkan gambar-gambar potongan bangunan seperti sirkulasi dari setiap lantainya yang menggunakan sistem elevasi atau ketinggian-ketinggian yang berbeda untuk memudahkan sirkulasi udara serta sirkulasi cahaya yang untuk masuk menyinari dalam bangunan. Nah, ini merupakan potongan yang kedua, merupakan potongan E. Untuk yang sebelah kiri merupakan tangga yang kedua yang berada di depan, dan ini merupakan tangga utamanya dengan kapasitas 6 meter kali 6 meter. Nah, ini merupakan potongan kawasan, salah satu potongan kawasan yaitu potongan kawasan A dengan dimana untuk bangunan memiliki tinggi kurang lebih 16,15 meter. Yaitu adapun untuk kawasan dari Sungai Matapura, kemudian bangunan dan area hijau atau tumbuhan. Di dalam bangunan sendiri sebelumnya ada jalan kenanga, ada sirkulasi, hunian warganya, kemudian sirkulasi lagi, hunian, sirkulasi atau entrance, kemudian hunian, dan hunian. Oke, untuk selanjutnya gambar perspektif interior. Untuk yang pertama merupakan interior musola, di mana ini merupakan sebuah bangunan yang digunakan oleh masyarakat dalam rancangan kampung vertikal untuk melakukan ibadah seperti sholat, mengaji, dan lain sebagainya. Dan di terasnya bisa digunakan untuk area berkumpul atau untuk kelompok warga. Adapun yang kedua selanjutnya merupakan interior hunian tipe 1 memiliki 3 buah kamar tidur, hunian tipe 2 memiliki 2 buah kamar tidur, dan hunian tipe 3 memiliki 1 buah kamar tidur. Selanjutnya merupakan perspektif eksterior. Untuk yang pertama merupakan dari gambar bangunannya memperlihatkan bangunan dari depan. Kemudian yang kedua merupakan gambar perspektif eksterior yang memperlihatkan main entrance dari rancangan kampung vertikal. Selanjutnya nomor 3 juga merupakan bagian dari main entrance dari rancangan kampung vertikal. Nah, adapun yang keempat merupakan memperlihatkan gambar pada hunian di lantai 3 dan juga memperlihatkan elevasi setiap lantainya. Oke, selanjutnya untuk gambar detail arsitektural, yaitu yang pertama detail pagar, di mana detail pagar ini mengusung konsep keamanan, aksentuasi, dan nilai budaya. Adapun ketinggiannya kurang lebih 1,5 meter, dan bahan itu terbuat dari aluminium atau besi hollow, dan bawahnya merupakan bagian beton. Dapat dilihat di sana untuk detail dari pagar ada yang menyilang dan juga ada yang lurus-lurus. Kemudian di sana juga terlihat dari perspektif untuk penggunaan pagar pada perancangan kampung vertikal ini. Untuk selanjutnya merupakan detail arsitektural. Di sini hunian tipe 1 sebenarnya ada 3, hunian tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Namun di sini diklasifikasikan secara umum. Untuk hunian tipe 1 ini dibedakan secara umum memiliki 3 kamar tidur. Nah, untuk tipe 2 2 kamar tidur, dan tipe 3 ada 1 kamar tidur. Serta untuk materialnya untuk atap merupakan atap genteng, kemudian ada menggunakan plafon kasibut, material kayu, dan luaran menggunakan material beton. Itu kiranya presentasi dari ini. Sekian dan terima kasih.